dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagi-Mu ya Allah, dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji syukur dengan mendungnya suasana, ditambah juga sudah diuji dengan hujan sebelum pengajian. Subhanallah, puji syukur tadi Atinsa Ratri Utami menyatakan jangan dulu suuzon, jangan dulu pesimis, bismillah, akan ada hati-hati yang dituntun oleh Allah. Amin. Hari ini yang datang kemari ini benar-benar orang-orang yang dituntun oleh Allah hatinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 45. Semua umat manusia di atas muka bumi ini seperti sedang berada di ruang ujian, yang belum disuruh pulang alias wafat, innalillah, ya, maka berarti ujiannya belum selesai. Masih harus dijalani, masih harus diikuti. Yang mengatur ujian kita adalah Allah. Ibu tahu cara main voli? Tahu? Ibu gambarkan kehidupan ini seperti main voli. Main voli itu kita ada aturan mainnya atau bisa semau kita? Ada aturan mainnya. Grup dibagi menjadi berapa? 2, ada grup A dan ada grup B, betul? Nah, kalau teman kita itu ada di grup A, sementara kita ada di grup B, lalu saking akrabnya kita melempar bola dari arah grup A, dibolehkan tidak? Kita saking akrabnya kita ambil bolanya di daerah grup A, kita lemparkan ke grup B. Tidak boleh. Ya, itu pelanggaran, walaupun nyemesnya itu pas, tapi tetap dinilai salah, betul? Jadi harus dipisahkan yang hak dengan yang batil. Aturan main yang berlaku itu hak, benar, harus dipatuhi. Tapi pelanggaran itu batil, harus dijauhi. Kita ini makhluk yang terlahir suci. Harusnya kita bisa menjaga kesucian kita sampai ujian selesai. Kenapa? Karena kita ingin dekat dan harus selalu dekat kepada Sang Maha Suci. Mengikuti perintah Allah itu hak, melanggar perintah Allah itu batil. Hidup hanya ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaan, yang miskin diuji dengan kemiskinan, yang sakit diuji dengan penyakit, yang sehat diuji dengan kesehatan. Semuanya adalah ujian, dan ujian. Hari demi harinya itu seperti lembar-lembar soal yang terus berdatangan, yang harus kita hadapi atau bisa kita cuekin. Harus dihadapi. Menghadapi ujian, ibu waktu masuk sekolah, waktu di sekolah ujian matematika, ibu belum siap, belum belajar, lagi sumeh, bisa nggak menjawab soal bari nangis? Ini nggak bisa, boleh? Tidak. Walau anak kecil, apalagi mahasiswa, betul? Anak kecil saja masuk sekolah, anak kelas 1 ujian nangis, itu pasti di stop sama bu gurunya untuk jangan menangis, betul? Untuk bisa mengerem tangisan itu bisa dengan sendirinya hilang atau butuh perjuangan untuk mengerem tangisan?
Oke, yang menghadapi ujian dengan tenang, tidak menangis, berarti dia sedang bersabar, betul? Nah, sekarang saya mau ibu-ibu mengamati surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah memerintahkan wa atau fa di situ. Wa itu artinya dan. Nah, kalau dan berarti kata penghubung. Berarti kalimat ayat 45 terhubung dengan kalimat sebelumnya. Sebelumnya Allah memerintahkan apa? Memerintahkan kita untuk mengingat seluruh nikmat yang sudah Allah berikan. Bahkan ayat yang turun ke depan kita itu adalah pemberian dari Allah yang harus terus diingat-ingat. Namun kita hanya boleh takut kepada siapa? Allah. Tidak boleh takut ke selain Allah. Allah melarang kita untuk menjadi orang pertama yang mengkafiri Quran. Berarti Allah menyuruh kita untuk menjadi orang pertama yang mengimani, yang mempercayai Al-Quran. Betul tidak? Nah, kita menjadi orang pertama apa orang yang kesekian mengimani Qurannya? Kesekian. Setiap hari kita dapat sodoran ayat itu kita harus duluan menjawab apa? Ntar aja duluan. Melihat sodoran setiap ujian yang datang harus segera melaksanakan, harus segera menjawabnya. Khawatir waktu ujian berakhir kita belum menyelesaikan setiap pertanyaan, maka yang akan rugi adalah kita. Lanjut yang ayat 42-nya, Allah menyuruh kita untuk memisahkan yang apa? Yang hak dengan yang batil, dan jangan menyembunyikan kebenaran kalau kita sudah tahu. Dan Allah menyuruh kita untuk sholat, zakat, dan ruku bersama orang-orang yang melaksanakan ruku. Nah, terkait dengan ayat 45 dan ini terhubung juga dengan ayat 44. Apakah kalian memerintahkan kebaikan buat manusia tetapi melupakan kebaikan untuk diri sendiri? Padahal kalian juga membaca kitab. Kok kitabnya yang dibaca tidak direnungi, tidak difikirkan di dalam akal, di dalam otak? Kita punya otak, kucing punya otak. Kalau kucing tidak mikirin Al-Quran, kalau kita otaknya tidak dipakai mikirin Al-Quran, berarti kita sama-sama kucing. Ya, jadi ayo mulai sekarang kita itu harus menjalani ujian dengan semangat. Pun dalam ujiannya kita diizinkan oleh Allah open book. Kalau istilah di kampus, istilah di sekolah, ujian kalian kali ini boleh open book. Itu santri atau mahasiswa atau siswa, padahal itu jebakan.